Tanggal Betul. 1 Oktober Pancasila, Mhm. ada 22 Oktober Hari Santri, Mhm. ada Sumpah Pemuda 28. 28. Mhm. Nah, walaupun 1 bulan, tapi ini kan terjadi di tahun yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jovansa. Enggak kembali lagi sih sebetulnya karena saya baru magang di sini ya. Selamat datang bersama saya Jovansa di X-File Stories. Oke, host baru kita. Jovan. Alhamdulillah hari ini saya nggak sendirian. Saya ada temennya yaitu Bro Jovan atau Bang Jovan. Masih magang. Masih magang. Masih magang ini. Ini adalah debut pertama saya. Mudah-mudahan diterima. Bersama siapa tamu kita hari ini, Jo? Nah, kita Perkenalkan, bersama, Jo. kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Saya nggak sendirian bersama Bung Niko Pandawa. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang berkhairin. Niko. Masya Allah, tabarakallah. Masya Makin Allah. ganteng aja Om Niko. Iyalah. Ini udah lama kita nggak berjumpa ya? Iya 5 tahun. Enggak juga kayaknya. Enggak juga. Karena waktu terasa lama ketika tidak berjumpa dengan Dikau. Ngeri nih kayaknya nih. Ya Jo. Saya Timeline mau itu seakan ujung- memanjang ujung- gitu kan. Ini rayuannya salah tempat nih Jo. Jadi ngeri-ngeri gimana gitu. Masya Allah. Oke Jo. Yes. Mau ngapain kesini? Pulang aja. Enggak gitu juga. Magang udah Wah, kurang gitu aja juga nih, nih. gimana? Soalnya kan kalau host itu harus ada basa-basi gitu. Betul. Enggak, ini maksudnya enggak ada Kayaknya bahasa. khusus basinya Basi gitu. doang ini. Iya, kayaknya khusus di X-File Story itu gak ada basa-basi, bener gak Bang? Iya. Udah poin, enggak juga sih. Masya Allah. Gimana? Kalau ketemu Bung Niko ini kan erat sekali kaitannya sama sejarah gitu ya. Muka-muka artefak ya? Iya, muka-mukanya Artefak kuno mukanya gitu. relief gitu kan. Sukanya main Yang suka kuburan. begini gitu. Masya Allah. Di November kita tahu ya ada banyak tanggal sejarah. Nah, kalau di Oktober itu kan Kesaktian ada apa sih? Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Nah ya, udah kan? Sampai belibet Oh, gitu. Iya. Kesaktian Pancasila. Sebelumnya itu September itu 30 September itu G30 SPKI. Iya. G30 SPKI. Makanya 30 September PKI kalah, esok harinya Kesaktian kesaktian Pancasila Pancasila. lawan komunisme. Oh, Kan iya. gitu Tapi konsepnya. masih di bulan Oktober juga ya, Di Om Niko ya. Oktober. Ada apa namanya? Kemudian ada di Oktober Tanggal- juga ada yang berbau pemuda, Panca Oh. Pemuda. Kok Panca Pemuda? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ini kacau nih. Kok Pan- Jangan Sumpah maling-maling di Pemuda. depan sejarawan muda ini kita. Panca Pemuda. Aduh, Istilah Sumpah baru. Pemuda. Sumpah Dan di Pemuda. Oktober juga itu ada peristiwa apa namanya? Ada hari yang kita Nah. sebut itu Hari Santri. Betul. Oktober kan ya? Hari Betul. Santri tanggal 22. santri berarti ya. Iya dong. Sebentar. Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? 28. 28. 28 Oktober kan. Oh, Hari Santri 22. 22. Bagus, Iya dong. pinter. Iya, Terus nah- pertanyaannya, kenapa kok disebut Hari Santri? Itu kan baru-baru ya Hari Santri ya. Oh, Iya. belum lama Baru sih. ditetapkan. Zaman Iya, kita betul-betul. SD, SMP itu kan nggak ada. Nggak ada. Apalagi Om Insan zaman SD kapan Om? Iya, betul. Jangan diceritain cilik. 1938 ya lo nggak salah. Kelihatan SD-nya. tuanya. Heeh. Ya, dia itu baru ada beberapa tahun ke belakang Hari Santri. Makanya kita waktu SMA, SMP itu masih nggak ada kan ya tahun-tahun sebelum 2015-an gitu. Dia baru muncul tahun berapa? 2017 atau 18 Iya, kurang lebih situ. seingat saya gitu ya. Dan itu SK-nya baru diterbitkan ya gampangnya mah di masa pemerintahan Joko Widodo. Ya kan? Iya. Hari Oke. Santri 22 Oktober tuh. Itu latar belakangnya kenapa bisa jadi Hari Santri itu? Hari Santri. Ya, kan gini. Ini langsung to the point ceritanya nih. Oh, ini. poin. Ah. Kan gak ada basa-basi ya. Iya enggak. Iya. Saking pengen taunya kita kan. Saking pengen taunya ya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan dalam Oktober kita bahas per bulan, itu kan tadi ada beberapa tanggal bersejarah. Tanggal 1 Oktober Pancasila, ada 22 Oktober Hari Santri, ada Sumpah Pemuda 28. Nah, walaupun 1 bulan, tapi ini kan terjadi di tahun yang berbeda-beda. Oh iya. Kalau Pancasila Oke. yaitu tahun 65. 66 lah, saya agak lupa. Kemudian Sumpah Pemuda itu yang paling tua, tahun 1928. 28 ya. Gampangnya 4 tahun setelah keruntuhan khilafah.
Oh, Iya. Ya kan? Iya, oke, oke, Kan oke, oke. 1924 ya. Khilafah Utsmani runtuh 1924. Mm-mm. Nah, di Indonesia 4 4 tahun tahun kemudian. berikutnya itu ada Sumpah Pemuda. Mm. Itu ada korelasinya tapi bukan bahasan kita sekarang. Oh, Karena oke. kita sekarang membahas Hari Santri, Mm-mm. 22 Oktober. Oktober. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang Hari Santri yang sekarang dirayakan secara nasional? Jadi 22 Oktober itu adalah hari yang bermula yang menjadi spesial bermula dari tahun 1945. Wah, ada apa tuh di 45 itu? Ada Merdeka apa tahun dong. 45? Hah? Merdeka. Iya, merdeka. Tahu dia merdeka. Iya, merdeka. Iya. Maksudnya enggak begitu. Oh, maksudnya gitu. Itu ada di setiap gapura, gang-gang ya kan, Betul. dibikin sama sobat-sobat Karang Taruna tuh. Sampai sekarang juga itu. Sampai masih. sekarang. Pokoknya tahun 45 tuh udah kayak angka sakral kan. Tapi Tapi kalau yang dibikin sama teman-teman Karang Taruna di gapura-gapura gang itu tanggal 17 Agustus. Saat ini tanggal 22 22 Oktobernya. Oktober. Berarti beberapa bulan setelah Agustus. Iya. Agustus, September. September, September, Oktober. 2 bulan doang. Ya, Hmm. 2 bulan setelah Agustus. Ada apa 22 Nah. Oktober 1945. Jadi begini ceritanya. Temen yang begini nih. Backsoundnya dong, tolong. Ini para santri harus pada nonton dong. Maksudnya Iya. kan kenapa disebut Hari Hari Santri. Santri. Oh, tegang ya kita ya. Karena santri itu punya adab dan Oh, wibawa. Oh, Nah, oke. ya. Jadi santri Jadi dulu. ngeri Jadi juga santri. kita. Jadi begini ya. Pada zaman dahulu kala, Dongeng. Yo, didongengin Jo. Tidur 2 lagi. bulan setelah kemerdekaan, Mm-mm. kita mengetahui 17 Agustus 45 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia Mm-mm. yang mengambil momentum ketika Jepang Ya. selaku penjajah Indonesia saat itu Mm-mm. orang-orangnya pada pulang kampung, Karena mudik. oh iya, bukan kita doang ya. Iya, Yang Jepang juga mudik Jadi ya. juga perlu mudik ya. Salah Tapi nanya kita. Pejuang Jepang bawa gembolan gak ya? Dia mudiknya ya. Tapi mudiknya itu nggak tahunan seperti mudik Lebaran. Ya. Ini mudiknya ketika mendengar kabar duka. Apa tuh? Kabar Ya duka nih. kalau kita juga suka pulang kampung kalau ada orang tua, nenek atau saudara Apa? meninggal kan. Ah. Nah ini bukan hanya keluarga, tapi genosida. Uh. Ya, genosida tuh sama Negaranya pulang berarti? kampung. Jepang Iya, itu? kan kita tahu sendiri Jepang itu dibom atom. Tom Hmm. mikir. Nah, dibom atom sama Amerika. Mm-mm. Di 2 kota kan, Hiroshima dan Neki Sugi. Nah, ini masih ya, magang, biarin aja gak apa-apa, bebas. apa dapatnya ada naga-naganya Oh, itu. ada Ya, naga-naganya. Naga Bonar. Bukan. Enggak juga. Nagasaki. Nah, itu Ya. dia maksudnya. Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Tadi dia bilang apa, Om? Negisuki. Itu apa itu? Kayak Apa? pernah dengar? Negisuki. Namanya Nobita. Oh gitu ya? Iya. Enggak larinya ke sana. Lari ke sana. Makan jauh. Gen Z gak akan paham. Masih ada Doraemon gak sekarang? Enggak ada. Masih ada gak Ji? Mana Oji? Enggak ada. Udah gak ada. kan? Udah gak ada. Nggak ada Gak akan Doraemon. relate Gen Z ya. Pas saya nyeletuk pantesan gak ketawa. Ternyata gak tahu dia. Iya, saya kan Gen Z juga Pak, mohon maaf. Apalagi saya Gen Z. Biasa aja. Hanya Gak. biasa aja. Pemain enggak terima banget. Kolonial Anda tuh ya. Oke, lanjut. Baik, Nagasaki, Hiroshima dibom sama Amerika. Ah, Kenapa dibom? Karena saat itu Jepang menjadi musuh Amerika dan segenap negara sekutu. Karena Jepang itu berdiri bersama kubu sentral, kubu Axis, yaitu musuh pasukan sekutu dalam wahana Perang Dunia Kedua. Nah, ini kan perang sangat luar biasa gitu ya, merusak hampir setiap sudut muka bumi. Dan ketika Jepang itu sudah dibom atom oleh Amerika, Jepang keok. Akhirnya seiring dengan itu kubu sentral kalah sehingga tentara sekutu, pasukan sekutu dari Amerika, Inggris, Prancis itu menang Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang meninggalkan Indonesia gara-gara Amerika membom Jepang di sana, di Jepangnya. Pulanglah mereka. Akhirnya Indonesia dalam keadaan vakum power. Kosong nih. Vakum kan, Vakum power. Kosong dari Kekuasaan. Dan hal ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, Oh, ya kan? gitu. Oke. Nah, mereka itu kemudian menunjuk 2 orang figur atau 2 figur yang paling mengemuka dalam pergerakan nasional, dianggap sebagai representasi bangsa Indonesia, ya Dwi Tunggal, proklamator.
Iya. Mm-mm. Bapak Haji Insinyur Soekarno, satu lagi? Pak Hatta. Pak Hatta, Bung Hatta Hatta. Rajasa. Bukan dong. bukan. Itu Itu sekarang. Iya, iya, Putih-putih semua itu. iya. Udah meninggalkan dunia hitam dia. Oh iya. Udah putih semua maksudnya. Karena udah tua. Ya kan? Dia ngomongin orang tua. Tapi itu ya. Hatta Rajasa ya. Ini kita Bung Hatta, Bung Muhammad Hatta. Hatta. Nah, oke lah. Proklamasi 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi dah tuh. Jadi tadi Ya barang kan? ya kemerdekaan Indonesia. Mm-mm. Nah, tapi gini, agak flashback lagi nih sebelum Mm-mm. Jepang menjajah Indonesia. Oh, mundur lagi kita. Agak mundur Oke. lagi. Kan sebelum Jepang ada siapa? Belanda. Belanda ya kan. Hmm. Nah, ketika Belanda itu di apa istilahnya? Didorong, bukan didorong, dipaksa kalah ya oleh Oh, Jepang. Karena kan oke. Jepang bangkit nih membuat empire seluruh Asia Timur gitu kan, meneruskan kekuasaan dari Cina sampai ke Indonesia. Mm. Nah, itu Indonesia yang dijajah Belanda dipaksa untuk masuk ke wilayah, untuk masuk ke bagian daripada Jepang. Makanya Jepang lawan Belanda, Belanda keok. Akhirnya Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tahun 42. Oh. Tahun 42. Nah, ketika Belanda itu meninggalkan Indonesia yang udah dia jajah selama puluhan tahun, maka dia pulang kampung ke Eropa nih si Belanda. Tapi nggak semuanya pulang. Ternyata ada beberapa orang Belanda, baik itu tentaranya maupun administrator sipilnya ya, yang ditahan sama Jepang. Oh, masih berada di Indonesia berarti. Masih berada di Indonesia. Ya, ditawan Jepang, dikurung, dipenjara, di tahanan-tahanan Jepang lah. Kan kita kalau ke berbagai kota Om ya, Iya, betul. itu ada biasa itu gua Jepang. Iya. Nah, biasanya di mana aja tuh? Aduh, Pernah nih. banyak tuh. Yang, kita yang saya pernah tuh di Bandung tuh. di Bandung Bandung ada. Bandung ada. Di Juanda. Daerah situ Terus lah. di Sabang, ingat nggak? Oh, Sabang ya. Kan? Ingat Di Sabang, Aceh. Sabang ada. Di Lok Sumawe ada Ada. pula, di Medan ada hampir juga, semua. Bukit Tinggi ada juga. Bahkan kalau antum ke Fakfak, bukan ke Fakfak, ke apa tuh atas Fakfak. Apa itu? Kan itu sering ke Langit Papua. kayaknya dah. Iya. Atas Tapi apa? Fakfak. Iya, Langit Fakfak, itu ya. kayaknya. Coba ada peta enggak? Namanya Waduh, HP-ku, repot ya. ini. Iya. Apa sih namanya Atas ini? Fakfak. Boleh agak lama ya. Raja Ampat. Bukan. Oh, bukan. Agak ke bawah lagi. Ke bawah lagi, coba tebak. Oke, masih di Ntar dulu ini kita kan ngobrol ya. ini Iya. masih Kan di kita Semenanjung ngobrol, Onin nih. vibes-nya udah kayak ujian gitu ya. Ini. Ditanya-tanya. Di atas Fakfak ada Kokas. Oh, Kokas. Tahu kan? Tahu. Nah. Kota Bahkan di Casablanca. bukan. Oh, bukan. Ini anak Jakarta bukan ke Casablanca. Kita belum ke ujungnya. sono tuh ya? Belum. Kokas Insya Allah ya? ke depan kita ke sana ya. Amin. Karena di Kokas itu bukan Casablanca Jakarta ya. Kan. Di Kokas Papua ini itu ada gua Jepang juga. Emang Oke. Jepang ini kerjanya bikin gua. Oh. Ya? Jepang ini kerjanya bikin gua. Oh, Kenapa? Gua Jepang itu fungsinya buat nahan. Salah satunya. Ya, salah fungsi satunya. utamanya itu untuk pertahanan. Oh. Pertahanan karena waktu Perang Dunia Kedua kan cara perang berubah. Hmm. Dari yang awalnya itu cuma angkatan darat, angkatan laut, ini sekarang nambah angkatan udara. Nah, ya kan? Iya, Kan iya. awalnya kan cuma darat di daratan Nah. doang. Ini nambah ada Udara. pesawat nih kan, Hmm. bisa jatuhin peluru, rudal itu Hmm. dari langit, makanya bikin goa. Kayak itu strategi orang Jepang, bikin Hmm. goa di mana-mana. Tapi serem-serem juga ya kalau kita lihat itu ya. Ya kalau nggak dirawat aja. Oh, iya. Kalau zaman dulu mah jadi penjara sama jadi tempat tidur. ya Tapi kan? emang dari dulu suka ada dupa gitu ya. Oh itu. Buat Itu apa mah. tuh Pak? Mungkin buat wangi ruangan Oh, ya. ngilangin doang kali ya. Berusaha positive Namanya di thinking. goa gitu Oh, kan. oh Iya. iya. Oh. Buat kelelawar pada cabut. Iya. Agak lagi. Balik ke topik nih. Balik, Tadi balik, kita belum ngomongin Oh Santi iya ya. iya. Ini baru perintilan doang nih, belum nyampe nih. bukan kita. baru permulaan. Heeh. Nah, jadi intinya ketika Jepang itu datang ke Indonesia, mereka nangkap banyak orang Belanda, ditawan lah. Kawan di goa Oke, di itu. Oke. benteng-benteng itu apa Di di benteng-benteng Goa. itu, Ya, penjara itu. oke. Balik lagi nih, ketika Hmm. Jepang pulang kampung karena dibawa ke Oke. Amerika. Mm-mm. Berarti kan tadi itu cerita 42, tahun Oke. 42, ini ke 45 lagi. 45. Oke, Jepang udah pulang kampung. Mm-mm. Tapi ini tawanan-tawanan lupa dibebasin nih. Tawanan orang Belanda. Ada dia pulang ketinggalan tawanan. Ketinggalan, Ya kan. Allah, sian bener. Waduh, gitu. Merana nasibnya gitu. Enggak itu tahun bengong. Itu kebayang orang Saya Jepang di mau- sana ya. Saya mau Iya, ngapain? tawanan saya belum dibebasin ya gitu. Saya mau ngapain? kampungnya ya. Gitu. Icep kan orang-orang Belanda yang ditawan tuh ya.
Nah, tapi mereka gak dilupakan begitu saja. Ya, Tetap oke. ada kawan-kawan yang masih ingat kan, yang udah pulang kampung ke Eropa tuh. Mm-mm. Inilah orang-orang Belanda Mm-mm. yang ingat, oh Jepang udah pergi dari Indonesia, tapi Oke. teman saya masih ada nih di penjara sama Jepang. Ah, ini Oke. harus kita bebasin nih. Nah, momen itulah. Momen ini akhirnya Belanda itu minta tolong kepada pihak penguasa Perang Dunia Kedua. Siapa itu? Nah, yang Penguasa. dekat, yang jadi tetangga Belanda ya Ah. tinggal nyebrang itu ada Inggris, Inggris, ya kan? oke. Minta tolong tuh pergi ke London. Mm-mm. Cak, minta tolong dong. Cak. Kok Cak Kok ya? di London? Ya, tidak orang Madura Cak lah London ya. ya. Cak London. Cak, minta tolong dong. Ini Ah. banyak nih teman-teman saya masih penjara sama Jepang, Jepang, tapi gitu ya. Jepangnya ninggalin aja dia pulang kampung ke Tokyo kan ya. Suwe nih Ini Jepang. Belanda rasanya Betawi ya. Oke, terus Waduh, kata orang London kan, kata orang Inggris. Wah, demi rasa kemanusiaan, Wah. kita harus menolong kawan-kawan Anda itu, membebaskan mereka dari penjara. Ya udah dipinjemin kapal kan ya sama Inggris gitu, dipinjemin kapal pasukan untuk membebaskan orang-orang Belanda yang di penjara di mana-mana tuh, nggak cuma di Jawa, di Sumatera ada. Banyak Sulawesi banget ada. itu. Wah itu kan merana sekali mereka ya, Bercecer di mana? bercecer gitu, merana. Akhirnya datanglah itu pakai nama Afne namanya. Afne. Afne, saya agak nyontek dulu ya. Iya, Afne Afne. itu Ini baru denger nih. ini Afne. pelajaran sejarah itu Oh. SMA gak sih? Iya. Ada deh kayaknya. Emang di SMA pernah sekolah gak Om Insan? Kok pertanyaan pernah sekolah apa enggak sih? Jahat. Gak maksudnya waktu sekolah kayaknya gak ada dah. Enggak ada nih antara saya enggak dengerin kepada Nggak, kelas apa- sejarah. Iya. Apa Atau pas gimana? pelajaran saya Madol ke sejarah saya kantin. ketiduran ya? Oh, iya, Nih, bisa jadi. Afne. Afne. Afne itu singkatan dari Allied Forces Netherlands East Indies. Artinya aja dah. Allied Forces, pasukan sekutu. Pasukan sekutu. Nah, Netherlands East Indies. Pasukan sekutu Hindia Belanda. Hindia Belanda. Jadi ini pasukan gabungan sekutu ya, Mm. sekutu antara Inggris gitu, pasukan sekutu. Inggris tuh bisa mencakup Australia juga, Oh, Selandia oke. Baru juga karena kan ini persemakmuran Inggris. Ada Belanda juga berarti dong. Plus Belanda. Oke. Nah, jadi Afne, Allied Forces ya, mereka ini berangkatlah itu dari kubu Inggris yang ada di Malaysia, di Australia, Selandia Baru, India. Kalau ke Inggris kan jauh banget ya. Ush. Wah. Nah, biar cepat dari pangkalan Inggris aja nih. Orang Belanda nebeng. Tujuan mereka datangnya ke Indonesia untuk bebasin teman-teman mereka di penjara. Ya izin dulu dong sama yang sekarang udah punya otoritas nih, Iya. yaitu pemerintah Indonesia, pemerintah pribumi. Indonesia ya di bawah Soekarno Hatta. Awalnya Tah, iya. orang Sunda ceritanya Oh. tah gitu ya. Oh, kirain manggil Enggak, Bung Hatta. Iya. Tah, Aneh gitu. mikir kayak gitu. Gitu. Ini Bung Hatta Beda, dipanggil beda, tah, beda, Wak. Oh, beda. 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 Oh, itu kata sambung dari bahasa Sunda. Iya. Tah gitu. Nah, Oh, gitu. Tahkil. Nah, kan iya. gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah aja ya biar enak Iya, ya. nah. Nah, akhirnya orang-orang Afne ini itu datanglah. Ya Allah. Ya. Islam berarti. Ya kan? Wahai Soekarno kan ya. Wahai Soekarno, pokoknya ke pemerintah lah. Iya. Nih kita nih mau bebasin teman-teman kita ya, kita mohon maaf lah udah ngejajah ente dulu. Tapi teman-teman kita merana nih penjara nih. Sempat minta maaf gitu ya. Gak tahu ya. Ya kita ilustrasiin aja Oh, iya, ya iya, biar iya. Gozi gampang mencerna. Iya, Gozi mana? masih dari tadi. Goji mana Goji? Gen Z ya, ada ya. Pokoknya ntar nonton aja lah. Nah, mohon maaf tuh, mohon please bantuin kita gitu ya. Kasih izin kita nih mendarat pasukan Afne untuk Oke. nyelamatin teman-teman kita di penjara Jepang. Mangga. Iya. Kan gitu. berat- Ya udah dah, orang atas Sunda. dasar kemanusiaan ya semangga silakan gitu. Tafadhol. Ya. Semua bahasa dah tuh. Wah, oke, akhirnya ya bersorak lah, ye kita Yeah. bisa bebasin teman-teman kita. Tapi nih ada suara-suara dari syaiton ya, yang memasuki telinga-telinga orang Afne ini, orang oke. Inggris, orang Belanda. Cak, ini kan Indonesia nih baru merdeka, mereka masih loyo-loyo loh, Oh, nggak bisa apa baru bikin pemerintahan, masih pemula, masih magang kayak Iya. Jovan kan ya. Ya iyalah, kita ini udah ratusan tahun kan orang Belanda ngejajah Indonesia. Ketika Jepang pergi, kenapa kita nggak ambil alih Indonesia? Bisikan Kan gitu. setan ya kan. Bisikan syaiton, ya. Momen gitu ya. Ya Momen. udah. Kayak, Akhirnya mereka ini melaksanakan rencana awal, nyelamatin teman-teman mereka di penjara Jepang. Tapi ketika nyelamatin,
itu nggak cuma dikasih makanan, obat-obatan Heeh. dan diselamatin ke kapal-kapal mereka. Dikasih senjata dong. Dikasih Oh. senjata, habis itu dikasih tahu, "Cek, cek, nih kita udah nggak ada Jepang nih. Kita rebut lagi yuk Indonesia." Ini dia momen ketika orang-orang yang ngasih izin tadi tuh pemerintahan nasional itu pada kecele. Ya iyalah ini orang-orang udah gue izinin kan Iya. ya. Tahu buat diri nunjuk- banget ya. Tahu diri. Ini kan yang akhirnya nih bikin marah semua orang kan Iya. ya. Ya pemerintahnya kecele. So rakyat yang di bawah juga Iya. loh kok ada bule lagi kan ya. Gini ya. Kok ada orang Inggris sama orang Belanda. Nah, inilah yang akhirnya memicu sebuah fase dalam sejarah kita yang disebut sebagai fase perang fisik. Oh, nih. Terbentang dari tahun 45 sampai 49. 1945 sampai 1949. 49. Betul. Pada maghrib tuh. Ngapain? Pada Isya ya. Iya. 1945 ya. Iya. Sampai 1949. Perang tercepat itu. Iya. Aneh nggak kepikiran. Dia jam Langsung kasih jadwal jokes. maghrib. Ngasih jokes bapak-bapak. Waduh. Mikirnya lama ya. Kacau juga. Iya juga ya. Ya udah akhirnya dari situ orang-orang pada kesel, merasa terancam lah. lagi. Iya, dong. iyalah. Wah, ini Indonesia kan baru proklamasi kemarin. Ya masa udah direbut lagi, Udah kita baru diacak-acak merdeka lagi. nih, mencacak lagi. Akhirnya dari situ orang-orang pada tergerak untuk berjuang. Tapi berjuang pakai apa? Gak punya apa-apa. Kan masa perang dunia kedua itu juga mengenai Indonesia. Iya. Chaos di Terus mana-mana. di mana-mana ya. Ya apa ada kelemahan ekonomi, ini masih pada miskin orangnya. Miskin. Ya, Iya. Jaksel lah ya. Ya, Jaksel. Dan dari situ ya kita mau perang gimana? Kan kalau kita mikirin perang ya, ini bukan cuma dar door kita. Oh iya dong. Wah. Banyak Ada dipikirin toh. logistik, ada. Ntar anak kalau udah nikah, Iya. anak istri gimana? Iya. Ya kan? Anak ditinggalin. Anak ditinggalin, Baru nikah istri ntar pula. jadi janda baru nikah. Aduh, belum malam pertama. Banyak pikiran. Pikiran. Yang ada ngumpet gak jadi perang. Yang ada. Rakyat saat itu kondisinya masih belum stabil lah, ya kan? Pastinya itu. Masih wah habis dijajah lama sekali nih. Kita baru mau buat kehidupan baru, masa udah perang aja. Baru euforia 17 Iya, baru Agustus. napas sebentar gitu Baru kan. napas sebentar udah kebebasan kan. ngep lagi. Udah ngep lagi. Nah, gimana caranya nih supaya bisa membangkitkan semangat rakyat untuk melawan tentara sekutu, tentara Inggris dan Belanda ini yang masuk ke Indonesia. Disinilah hadir para ulama. Oh, peran ulama hadir di sini. Disinilah hadir para ulama selaku warasatul anbiya, selaku pewaris para nabi, ya. Menjadi maroje atau rujukan masyarakat lah. Akhirnya para ulama itu menggagas sesuatu yang kita sebut sebagai fatwa. Oke. Ya, fatwa jihad. Nah, dan ini ternyata menarik loh. Yang paling terkenal itu kan tentu yang menjadi bahasan kita 22 Oktober, yaitu bermula dari resolusi jihad, fatwa jihad yang digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketua NU pada saat itu. Dan dari apa yang diserukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama atau NU, maka resolusi jihad itu menjadi dorongan masyarakat sipil untuk berperang melawan tentara sekutu yang mendarat di Surabaya. Oke. Awalnya di Surabaya ya mendarat ya? Awalnya Surabaya itu yang terbesar gitu karena di sana ada banyak lah kontingen-kontingen Belanda dan Inggris yang bercokol gitu kan. Nah, dari situ diserukanlah resolusi jihad 22 Oktober yang selama beberapa minggu ke depan menciptakan pergolakan di jiwa masyarakat kan ya. Mereka itu ingin berjihad, jadi udah gak mikirin lagi tuh soal ketakutan baru nikah. Kan ada filmnya itu ya. Iya. Filmnya waktu itu nonton kan ya? Iya. Kita di mana itu? Aduh. Pokoknya pernah lah. Pernah nonton kita. Malum dan umur nih lupa jadinya.
Sang Kiai ya? Sang Kiai. Oh, Sang betul. Kiai. Film Sang Kiai. Oh, Itu iya, kalau nggak iya. salah ceritanya kan juga baru nikah toh sandrinya. Oh iya, Iya kan? betul. Baru nikah kan udah perang Mm-mm. itu berat sekali itu. Belum punya anak malah, Belum punya baru banget anak. Kan nikah. baru nikah ya. Baru nikah. Kalau baru nikah udah punya anak itu kan lucu ya. Iya juga ya. Ya Iya, intinya dengan resolusi jihad itu Mm-mm. jiwa masyarakat Iya. langsung tegap kembali Hmm. untuk mengangkat senjata, menyambut kematian gitu loh. Iya. Oke. Iya, Perang Karena itu kan perang, konsekuensinya ya iya. antara apa iskariman au syahidan, Mm-mm. hidup mulia atau mati syahid. Hit. Kalau menang kita hidup, kita mulia. Mulia. Kalau mati ya mati sekalian. Tapi mati Ah, syahid. Tapi mati syahid dan itulah Mm-mm. peran daripada Ulama resolusi jihad para ulama. Karena kalau Hmm. kita pakai resolusi selain jihad yang Hmm. tidak mengharap, misalkan ada slogan yang juga terkenal merdeka atau mati. Oke, kan? sering itu. Sering Nah, itu, merdeka atau mati. Oke. Nih apa sekilas cerita aja. Saya dulu Mm-mm. waktu kuliah pernah study tour ke museum-museum perjuangan bangsa lah Mm-mm. di Bandung ada tuh. Mm. Nama museumnya saya lupa. Nah di situ kita dipandu dong oleh tour guide Ya. museumnya, Biasanya gitu ya. jelasin lah soal sejarah Hmm. perjuangan ABRI, Hmm. apa pahlawan-pahlawan. Dan ada satu momen dia bilang, dengan apa mereka digerakkan? Oke. Dengan pekik merdeka atau mati. Oh. Weh, kan saya udah ngaji nih kan waktu Wih. itu. Iya. Ya, dan saya juga mahasiswa rebel nih ceritanya nih. Hmm. Ya, langsung nyeletuk aja. Ish kaliman au mujahidan gitu. Ngerti gak tuh ya? Gak ngerti dia. Jahitnya itu ngerti kan? Bahasa Arab ya. Oh, iya. Gak ngerti dia. Oh. Ya, apa, Amin gitu kan dia. enggak amin juga. Saking gak Enggak, ngerti. enggak sih saya enggak pakai bahasa Arab sih. Ah. Saya langsung nyeletuk aja Indonesianya, hidup mulia atau mati Mati syahid. syahid. Apa coba responnya? Ah. Oh enggak ada. Merdeka atau mati. Oh. Ya karena dia yang nguasain forum ya Iya. udah saya diam aja lah. Nah, nggak di mau sini kita debatin. luruskan ini. Luruskan ya, iya. Ya betul. Oke. Karena gini loh. Mm-mm. Era-era setelah proklamasi dan ketika tentara sekutu itu datang, ini adalah era yang dikenal juga sebagai banjir fatwa. Oh, banjir fatwa. Ulama. Banyak sekali fatwa ya. Jadi fatwa-fatwa soal jihad Mm-mm. ternyata bukan hanya dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari, oleh NU, Oke. Mm-mm. tapi oleh elemen-elemen ulama yang tersebar di berbagai daerah. Nah, saya nih juga membaca buku dari baru nih ya, buku dari Kevin Fogg. Ini buku terjemahan penelitian dia Mm-mm. yang diterjemahkan dari buku aslinya, judulnya itu sebentar. Judulnya itu Indonesia's Islamic Revolution. Mm. Ya, terbitan Cambridge University Press. Diterbitkan menjadi Spirit Islam pada masa Revolusi Indonesia. Dan dia memang membahas sisi-sisi Islam Mm-mm. yang tidak diangkat dalam Tulisan-tulisan sejarah lain. narasi sejarah perjuangan bangsa yang resmi Oke. gitu. Oh ternyata di sini disebutkan bahwa masa-masa revolusi fisik yaitu dari tahun 45 sampai 49 itu menjadi masa-masa banjir fatwa. Ulama-ulama Oke. itu rame-rame mengeluarkan resolusi jihad. Mm-mm. Bahkan yang pertama itu jujur saja bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh, ada lagi. Oh, ternyata bukan Ada, itu ya. ada yang Ada, pertama. yang Ada yang pertama. pertama. Yang pertama gimana? itu muncul dari Aceh. Oh, Masya Allah, Aceh. Aceh. Ya. Jadi pemerintahan sipil di sana itu bahkan sudah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban berjihad sejak tanggal 15 Oktober. Kita Oh, kalau Tahun 45. 45. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktobernya ya. Ya 22 Oktober. Ini dari 15 Oktober sudah mengeluarkan fatwa jihad gitu. Dan itu yang menggerakkan kaum muslimin di Sumatera kan ya. Oh, baru tahu nih saya nih. Iya, Jadi 15 Oktober tuh. kan Belanda tuh juga datang ke Medan, ke Minang gitu ya, ke Padang. Enggak, di mana ada baik itu di mana-mana. Ya iyalah. Ya, Belanda ada baik di. Belanda doang. Jepang, Namanya penjajah ya. aduh. Kalau nggak ada pedagang. Om Niko ini pengen mengatakan bahwasannya para ulama itu pada saat itu yang lebih dominan untuk melakukan perlawanan kepada sekutu, kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Dengan fatwa jihad. Ya. Kenapa para ulama sampai turun tangan? Nah, itu pertanyaannya tuh. Padahal kan udah ada pemerintah saat itu. Betul. Iya kan?
Nah ternyata pemerintah itu juga banyak mengeluarkan seruan-seruan. Tapi ya nggak nyampe lah ke Nggak akar nyampe rumput ke masyarakat. akar rumput masyarakat Ya ya. kan? Akar rumput masyarakat tuh yang megang suaranya siapa? Ya para ulama. Oh ini Karena pada saat itu emang Mm-mm. Islam udah menjadi mayoritas di Indonesia ya. Jelas. iya. Bahkan mayoritasnya itu sampai 90-an, 90% ke atas. Persenan. Kan kalau sekarang kan 87%, berkurang berapa persen itu Iya. banyak sekali. Kalau dulu tuh 90 Oh iya. atas. Karena dulu tuh Islamnya masih kuat gitu. Bahkan Soekarno tuh sampai memohon kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari kan untuk bikin ini gimana caranya supaya kita bisa menggerakkan rakyat nih untuk perang gitu. Karena kalau cuma mengandalkan tentara resmi ya dari apa zaman itu teh bukan BKR TKN. Pokoknya tentara ABRI, bukan ABRI juga, pokoknya ABRI kan sebelum beberapa kemarin ya. tentara inilah, tentara Indonesia lah. nasional ya, nasional. tentara pemerintah. Kalau kita hanya mengandalkan tentara resmi, pasukan reguler, ini nggak cukup. Kita harus menjadikan sarana ini, kondisi ini sebagai perang semesta. Jadi seluruh rakyat juga ikut campur, bergerak juga ikut semuanya. perang gitu. Apa yang mampu menggerakkan masyarakat? Ya, jihad fisabilillah. Karena jihad itu hukumnya fardu ain. Ya, bukan hanya sekadar fardu Gak ada kifayah. yang lain, hanya itu. Ya kan kalau fardu Fatwa kifayah itu. itu kan bisa diwakilkan oleh tentara-tentara reguler kan. Tapi ini karena hukumnya fardu ain, maka semuanya wajib memanggul senjata kalau emang dia mampu. Iya. Nah, inilah yang jadi alasan Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan resolusi jihad. Ya nanti akan berpuncak pada 10 November